Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syarifianti, NIM 19355052, kelas PMIB, Prodi Pengamal Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya MPD, selaku dosen pengampu psikologi terapan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan PowerPoint saya yang bertema tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi. Pengertian emosi diungkap oleh Price pada tahun 1999, seorang IKI organizational consultant dan pengajar senior di Potchefstroom Universitas Afrika Selatan secara tegas mengatakan emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Emosi yang sering kali menghambat orang tidak melakukan perubahan. Ada perasaan takut dengan yang akan terjadi, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, ada pula rasa marah karena adanya perubahan. Hal tersebut itulah yang sering kali menjelaskan mengapa orang tidak mengubah polanya untuk berani mengikuti jalur-jalur menapakati jenjang kesuksesan. Hal ini sekaligus pola menjelaskan pula mengapa banyak orang yang sukses yang akhirnya terlalu puas dengan kondisinya, selanjutnya takut melangkah dan akhirnya yang menjadi orang yang gagal. Emosi manusia terbagi menjadi dua, yaitu emosi dasar dan emosi campuran, ataupun emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah salah satunya itu rela, lucu, kegembiraan, keceriaan, kesenangan, kenyataan, rasa ingin tahu, kebahagiaan, kesukaan, cinta sayang, dan keterampilan. Dan emosi negatif salah satunya itu tidak sabar, kebingungan, rasa marah, kecurigaan, rasa cemas, rasa bersalah, cemburu, rasa jengkel, takut, depresi, kesedihan, dan rasa benci. Yang kedua yaitu pentingnya mengendalikan emosi. Meskipun emosi mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, karena adanya emosi dapat membantu manusia dalam menjaga diri dan kelestarian hidupnya. Namun, emosi yang berlebih-lebih dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis manusia. Emosi takut misalnya berguna bagi manusia karena emosi takut mendorong manusia untuk menjaga diri dari berbagai bahaya dan mengancam kehidupannya. Tetapi apabila emosi ketakutan itu berlebihan, di mana seseorang menjadi ketakutan terhadap banyak hal yang tidak merupakan bahaya yang real bagi dirinya, maka dalam kasus ini emosi ketakutan itu menjadi kebahayaan dirinya. Adanya banyak ketakutan yang demikian ini biasanya menjadi indikator kepribadian yang goncang. Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi keteladanan yang timbul akibat emosi yang melunjak. Emosi yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh dan memunculkan keteladanan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan petunjuk bahwa agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketenangan fisik dan psikis dan kehilangan efek negatif. Yang ketiga yaitu model-model pengendalikan emosi. Pengendalikan emosi dapat dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu model displacement, yaitu dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketenangan emosi kepada objek lain. Model ini meliputi katarsis, manajemen alur asam atau rasionalisasi, dan diskursus. Kedua, model kognitif adjustment, yaitu penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan atau kognisi dan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi
atribusi positif atau disebut husnuzon, empati, dan altruisme. Yang ketiga yaitu modal coming, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan dengan meliputi rasa syukur, bersabar, dan pemberi maaf, dan adaptasi adjustment. Dan yang terakhir, keempat, yaitu modal lain-lain seperti represi, dan relaksasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kebelikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.